Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 yang mengatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara merasa kecewa bahwa tidak ada satupun orang yang sepertinya mau mengerti kita? Kita semua pernah mengalaminya, dan terkadang masih juga merasakan hal itu pada waktu-waktu tertentu. Perasaan seperti ini bisa muncul ketika kita merasa semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Terkadang kita bisa merasa bahwa orang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau tahu tentang kita. Dalam keluarga sekalipun, hal seperti ini bisa kita rasakan. Orang tua terlalu sibuk, mereka hanya menginginkan anak mereka untuk mengikuti perintah mereka secara sepihak, tanpa mau melihat apa yang menjadi masalah dalam diri anak-anaknya. Suami terlalu sibuk kerja, sehingga tidak lagi punya cukup waktu untuk mendengarkan istrinya. Istri terlalu sibuk mengurusi rumah tangga dan sebagainya, sehingga tidak lagi punya waktu untuk suaminya. Teman-teman tidak mengikuti secara serius apa yang saudara rasakan, atau bagai lenyap di telan angin, justru di saat saudara membutuhkan mereka. Pendeknya, tidak ada orang yang mau mengerti, tidak ada yang peduli apakah saudara sedang bergembira atau sedih. Ada kalanya kita berada dalam situasi seperti ini. Terkadang kita sulit mengharapkan orang untuk mengerti atau peduli keadaan kita, karena mereka pun seringkali bergumul dengan banyak masalah juga. Atau mungkin mereka peduli, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menunjukkannya, sehingga terlihat seperti tidak peduli bagi kita. Tidak menutup kemungkinan pula, mereka memang tidak peduli, dan kita tidak bisa memaksa mereka. Jika saudara tengah menghadapi masa-masa seperti ini, ingatlah satu hal, ada Tuhan yang sangat mengenal saudara. Dia tahu pasti apa yang menjadi permasalahan saudara. Dia mengenal saudara luar dalam dengan sangat baik. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia tahu isi hati kita yang terdalam sekalipun. Tuhan yang menciptakan kita, tentu Dia pula yang paling tahu segalanya tentang kita. Dan Tuhan adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Bentuk kasih itu pun diwujudkan dengan kepedulian yang luar biasa besar pula
terhadap anak-anaknya. Dia siap tertawa gembira bersama kita. Dia pun turut bersedih bersama dengan kita. Daud menyadari betul hal ini, sehingga ia berkata, "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku." Ayat ini adalah pembuka dari sebuah perikop yang berjudul Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang menggambarkan pemahaman Daud akan pengenalan Tuhan tentang dirinya secara penuh. Lanjut Daud lagi, dalam ayat 2 dan 3, ia mengatakan, "Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi." Sebuah firman Tuhan dalam kitab Yesaya, pasal 29, menggambarkan betapa Tuhan sungguh mengetahui kita, karena kita adalah ciptaannya sendiri. Jika Tuhan diibaratkan sebagai tukang periuk, dan kita adalah bejana yang dibentuk dari tanah liat olehnya sendiri, mungkinkah Tuhan, Sang Pencipta, tidak mengenal apa-apa tentang kita? Dalam kitab Yesaya pasal 29, ayat 16 mengatakan, "Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa." Jika orang tua kita di dunia saja mengenal kita secara pribadi dan mendalam, apalagi Bapa di sorga. Tuhan sungguh mengenal kita dengan baik. Dia sungguh peduli. Namun seringkali, kitalah yang tidak mau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan peduli, kita malah tidak peduli kepadanya dan hanya menggantungkan harapan kepada manusia. Kita hanya berharap bisa dimengerti oleh orang lain dan melupakan kasih Tuhan yang selalu dicurahkan atas kita semua. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Ayat ini menyebutkan dengan jelas bahwa menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah berujung sia-sia. Sebuah penegasan lainnya disampaikan pula oleh Yesus yang mengenal hati Bapanya dengan sangat baik. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7 mengatakan, "Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Kalau burung pipit saja diperhatikan Tuhan, apalagi kita yang diciptakan secara sangat istimewa menurut gambarnya sendiri. Bayangkan, sampai jumlah rambut kita, helai demi helai pun, Tuhan ketahui. Sedekat-dekatnya dan sepeduli-pedulinya manusia, adakah yang sampai tahu jumlah rambut kita? Hal ini menunjukkan bagaimana kepedulian dan pengenalannya akan kita dengan sangat detail. Betapa indahnya janji Tuhan akan penyertaan dan perlindungannya atas kita. Dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8 mengatakan, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Dan juga dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 27 dan 28 mengatakan, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara." Peringatan yang disampaikan penulis Ibrani pun mengacu akan hal ini.
Dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 bagian B yang mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan Yesus juga siap memberi kita kelegaan, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini janji yang menunjukkan betapa Tuhan mengenal kita dan betapa Dia peduli terhadap segala pergumulan kita. Ketika tidak ada orang yang mengerti, ada Tuhan yang mengerti. Ketika tidak ada yang peduli, Tuhan selalu peduli. Ketika tidak ada yang mau mengenal kita lebih jauh, Tuhan sudah mengenal kita, bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan tahu pasti apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Bahkan hal-hal yang mungkin terlalu berat untuk dikemukakan, sulit untuk diucapkan, Tuhan pun mengetahui itu semua, karena Tuhan sungguh mendengar jeritan hati kita. Ketika kita merasa sendirian saat ini, menghadapi segala sesuatu, datanglah pada Tuhan. Dia sangat mengenal kita, mengerti kita, dan peduli dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia sangat mengenal kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, hidup di dunia ini sering membuat kita merasa sendirian, tidak dimengerti, dan tidak dipedulikan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan di dalam keluarga, di antara sahabat, atau di tengah keramaian, rasa kesepian dan kekecewaan bisa saja muncul. Namun hari ini, kita diingatkan akan satu kebenaran yang luar biasa. Ada Tuhan yang sungguh mengenal kita, memahami setiap isi hati kita, dan peduli terhadap setiap detail kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 1 mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menyelidiki dan mengenal kita sepenuhnya. Dia mengetahui setiap langkah, pikiran, dan pergumulan kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Tuhan. Saat manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita merasa tidak ada yang mengerti, Tuhan selalu mengerti. Maka, janganlah kita menggantungkan harapan pada manusia semata, tetapi arahkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Dia yang menciptakan kita, memelihara kita, menyertai kita, dan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, di saat tidak ada seorang pun yang peduli, Tuhan selalu peduli. Saat kita merasa lelah, Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya, dan Dia akan memberi kelegaan. Andalkanlah Tuhan senantiasa, karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah berujung sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang mulia dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau yang mengingatkan kami
bahwa Engkau sungguh mengenal dan mengasihi kami di saat hati kami merasa lelah, kecewa, dan kesepian, karena tidak ada seorang pun yang mengerti. Engkau selalu hadir sebagai Allah yang menyelidiki dan memahami kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.